Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Andika Pratama dengan NPM 5200411096, kelas Informatika B, Sistem Penemu Keputusan B, pertemuan 12. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 12, yaitu menyelesaikan studi kasus dengan metode SAW. Yaitu untuk kasus saya yaitu menentukan sebuah laptop desainer yang terdapat beberapa alternatif dan kriterianya sebagai berikut. Untuk alternatifnya, yang pertama terdapat Asus VivoBook M413DA, kemudian yang kedua ada Lenovo IdealPad 3, kemudian yang ketiga ada Asus VivoBook 15F512DA. Kemudian untuk kriterianya yaitu C1 sebagai harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. Kemudian C2 sebagai SSD atau HDD, yang dimana laptop tersebut masih menggunakan HDD atau SSD. Jika masih menggunakan HDD, maka diberi nilai 1. Dan jika sudah menggunakan SSD, maka mendapat nilai 3. Kemudian untuk C3-nya menjadi saya pilih RAM, yaitu seberapa besar kapasitas RAM pada barang tersebut. Jika sudah menggunakan RAM 32 GB, maka diberi nilai 4, dan RAM 16 GB diberi nilai 3, dan untuk RAM 8 GB diberi nilai 2, dan RAM 4 GB diberi nilai 1. Kemudian untuk prosesornya, kemudian C4 yaitu prosesor, yang dimana laptop tersebut menggunakan sudah menggunakan prosesor apa. Jika menggunakan prosesor Intel Core i7 7500, maka mendapatkan nilai 5. Kemudian untuk prosesor AMD Ryzen 5 3500U diberi nilai 4. Dan untuk prosesor AMD Ryzen 3 dengan 3250U mendapatkan nilai 3. Dan yang terakhir ada prosesor AMD Ryzen 3 dengan 3200U diberi nilai 2. Untuk pengambilan keputusannya, C1 saya memperoleh 15%, kemudian C2-nya 35%, kemudian C3-nya 20%, dan yang terakhir C4-nya 30%. Untuk penyelesaian pertama yaitu menentukan sifat, benefit, dan cost-nya. Di sini terdapat sebuah kolom, yaitu terdapat kode, nama kriteria, dan sifat, benefit, atau cost-nya. Untuk C1 sebagai harga, saya memperoleh cost. Kemudian C2 untuk SSD atau HDD, saya mengetikkan benefit. Kemudian yang ketiga ada RAM, saya tuliskan benefit lagi. Dan yang terakhir prosesor, yaitu saya tulis cost. Kemudian untuk alternatifnya yaitu yang pertama ada Asus VivoBook M413DA, kemudian yang kedua ada Lenovo IdealPad 3, dan yang terakhir ada Asus VivoBook 15F512DA. Untuk yang ketiga, menentukan nilai alternatif pada setiap kriteria atau matriks X. Pada alternatif pertama, C1 terdapat sebuah harga, C2 sebuah hard disk atau SSD, C3 RAM, dan C4 prosesor. Untuk K1-nya
Sedangkan untuk alternatif kedua dengan harga 4.945.000, kemudian C2 masih sama, mendapat nilai 3 karena sudah menggunakan SSD, dan C3-nya memperoleh nilai 1 karena masih menggunakan RAM 4 GB, dan C4-nya masih memperoleh nilai 3. Untuk kriteria yang alternatif yang ketiga, dengan harga C1 sebagai harga 5.999.000, kemudian C2-nya 3 sama, masih sudah menggunakan SSD. Untuk C3-nya memperoleh nilai 2 karena sudah memperoleh RAM 8 GB, dan C4-nya memperoleh nilai 2. Kemudian yang keempat, menentukan nilai bobot setiap kriteria. Di sini terdapat bobot 1, bobot 2, bobot 3, dan bobot 4. Di sini nilai bobotnya sudah ditentukan sebelumnya, yaitu pada bobot pertama 15%, sedangkan bobot kedua 35%, untuk bobot ketiganya 20%, dan bobot keempatnya 30%. Kemudian yang kelima, melakukan normalisasi terhadap matriks X menjadi matriks R. Di sini adalah sebagai hasilnya untuk prosesnya di bawah. Yang pertama yaitu menentukan R1,1, R2,1, dan R3,1. Ini R1, R2, R3,1-nya menggunakan minimal yaitu 7899, kemudian 4945, kemudian 5999, yang dimana nilai terkecilnya yaitu 4945, kemudian R1-nya lagi 7899. Maka kalau dibagi hasilnya memperoleh 0,62. Untuk R21-nya 4945, kemudian yang baginya 4945 sama, memperoleh nilai 1. Untuk R31-nya dengan 4945, kemudian 5999, maka memperoleh hasil 0,82. Kemudian untuk R1,2, R2,2, dan R3,3-nya menggunakan nilai maksimal, yang dimana nilai tersebut hasilnya sama semua karena untuk pembobotannya, untuk nilai X-nya sama. Yang pertama R12-nya 3, maksimalnya 3, maka 3 dibagi 3 memperoleh hasil 1, kemudian 3. Selanjutnya sama R22-nya, kemudian R32-nya juga sama, memperoleh nilai 1. Dan kemudian untuk R1,3, R2,3, dan R3,3-nya saya menggunakan nilai maksimal lagi. Yang pertama yaitu 2, maksimal dari 2 yaitu 2, maka memperoleh nilai 1. Untuk R2,3-nya 1 per 2, maka memperoleh hasil 0,5. Kemudian untuk R3,3-nya nilai yang dibagi 2
Yang terakhir, kemudian menentukan nilai preferensi setiap alternatif. Di sini adalah hasil yang sudah dihitung nilai preferensinya atau perankingan. Untuk menghitungnya, nilai preferensinya yaitu menggunakan proses perankingan dengan bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk bobotnya yang semula 15%, 35%, 20%, dan 30% diubah menjadi bilangan desimal semua untuk menghitung nilai perankingan. Hasil yang diperoleh perankingan sebagai berikut. Untuk V1 0,15 dikali 0,62, 0,35 dikali 1 tambah 0,20 dikali 1 tambah 0,30 dikali 0,5 sama dengan 0,793. Untuk V2 nya 0,15 dikali 1, kemudian 0,35 dikali 1, dan kemudian untuk 0,20 dikali 0,5 ditambah 0,30 kali 0,67, maka hasilnya 0,801. V3 nya 0,15 dikali 0,82, 0,35 dikali 1, 0,20 dikali 1, 0,30 dikali 1, maka hasilnya 0,973. Untuk menentukan hasil perankingannya yaitu bilangan bobot yang sudah diubah menjadi desimal dikalikan bilangan yang sudah dinormalisasi sebelumnya, kemudian dijumlahkan. Jika sudah terdapat bilangan ini, untuk hasil perankingannya seperti ini. V3 memperoleh ranking 1, kemudian V2-nya memperoleh ranking 2, dan V1-nya memperoleh ranking 3. Maka untuk kesimpulannya, nilai terbesarnya adalah terdapat pada sheet V3, sehingga alternatifnya adalah A3. Alternatif yang terpilih sebagai alternatif yang terpilih yaitu A3 sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, laptop Asus VivoBook 15F512DA terpilih sebagai laptop yang mumpuni dan dengan harga sebagai laptop yang bisa digunakan untuk desainer dengan spesifikasi yang mumpuni dan dengan harga yang tidak begitu mahal. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.